Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah SPD. Saya guru di SMK Sejahtera Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, angkatan ketiga di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, program studi Manajemen Perkantoran. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN secara daring di sekolah saya, SMK Sejahtera Jakarta. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan asinkronus, guru akan mengirimkan tugas pada LMS, yaitu e-learning. Di sini siswa dapat mendownload dan mengakses modul penggunaan mesin-mesin kantor, LKPD, dan evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba dibuka kameranya, Nak. On cam ya. Ibu mau lihat nih wajah-wajah kalian. Yuk, kita mulai. Sebelum memulai pelajaran, siapa yang menyiapkan? Saya Bu. Mari teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di rumah kalian hujan nggak? Kalau di sini sih Ibu lihat cuacanya hujan. Hujan nggak? Hujan, Bu. Hujan, Bu. Hujan sejuk ya, alhamdulillah ya. Kalian masih diberi kesehatan, kita semua diberi kesehatan oleh Allah, berkah, nikmat ya. Untuk memulai hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, jam 8.30 kita mulai untuk kalian pembelajaran hari ini. Coba Ibu mau ngecek seragamnya, Nak ya. Oke, seragamnya coba. Dela mana, Dela? Oke. Alhamdulillah hari ini masuk semua 20 siswa dan siswi sehat. Berarti kita berjumpa lagi walaupun masa pandemi seperti ini. Kalian harus tetap semangat ya Nak ya. Ibu minta izin share dulu ya Nak ya. Sudah terlihat Nak? Sudah, Bu. Jelas nggak? Jelas. Ya, sebelum memulai pembelajaran, Ibu minta komitmen kalian ya. Yang pertama, jangan membuka mic saat pembelajaran. Jika kalian dipersilakan untuk bertanya, boleh buka mic-nya. Yang kedua, harus on cam. Tapi kalau misalnya masalah jaringan, boleh izin, Bu, saya tidak on cam karena jaringan boleh. Tapi wajib on cam selama pembelajaran hari ini ya. Yang ketiga, tolong suaranya agak jelas ya, Nak ya. Ya, hari ini yaitu pembelajaran kita menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor atau office machine. Daftar materi untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk pendahuluan nanti ada refleksi, KI dan KD, tujuan pembelajaran, motivasi. Untuk materi pokok ada definisi mesin-mesin kantor, jenis-jenis mesin kantor, prosedur pengoperasian mesin kantor, kegiatan diskusi, dan terakhir ditutup oleh evaluasi dan kesimpulan. Oke, sebelum memulai pelajaran kita refleksikan pembelajaran sebelumnya ya Nak ya. Oke, masih ada yang ingat nggak nih materi minggu lalu kita tentang apa, belajar apa? Iya, oke Dela, kita belajar apa Del? Minggu lalu masih ingat nggak? Peralatan dan perlengkapan kantor, Bu. Mempelajari tentang definisi perlengkapan kantor, jenis perlengkapan kantor, dan tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Oke, benar. Jadi minggu lalu kita sudah belajar pertama definisi peralatan perlengkapan kantor, yang kedua jenis-jenis peralatan perlengkapan kantor, dan yang terakhir itu gimana tata cara pemilihan mesin kantor. Jadi ada 3 aspek yang sudah dipelajari. Oke, berarti sudah jelas ya Nak ya untuk materi minggu lalu ya. Selanjutnya kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu 3.5 menerapkan penggunaan mesin-mesin kantor. Untuk indikator pencapaian KD 3.5 yaitu 1. Menjelaskan definisi mesin-mesin kantor, menguraikan jenis-jenis mesin kantor, menganalisis prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor. Selanjutnya yang keterampilan ada 2 aspek. Yang pertama melakukan identifikasi mesin-mesin kantor.
berdasarkan kebutuhan atau tuntutan pekerjaan dengan tepat. 4.52 menggunakan mesin-mesin kantor dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dengan tepat sesuai standar prosedur yang berlaku. Oke, sudah jelas ya kadiknya ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran melalui analisis video, penggalian informasi, dan diskusi, Ananda diharapkan terlibat aktif, bertanggung jawab dalam bertanya, disiplin, santun dalam memberikan kritik, serta Ananda diharapkan mampu untuk yang pertama, menjelaskan definisi mesin-mesin kantor, menguraikan jenis-jenis mesin kantor, menganalisis prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor, menggunakan mesin-mesin kantor dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dengan tepat sesuai standar prosedur yang berlaku. Untuk selanjutnya, Ibu ada video nih, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang bersekolah di SMK Sejahtera. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Nur Khalifah. Saya alumni SMK Sejahtera jurusan TKP tahun 2019. Sekarang saya bekerja di Sosial Cipta sebagai admin finance. Dengan video ini saya ingin memberikan sebuah motivasi gimana sih caranya agar kita tetap produktif, serius dalam belajar, dan juga mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Yaitu yang pertama, dengan cara kalian harus paham dengan diri kalian. Apa sih yang kalian ingin? Target seperti apa yang kalian ingin untuk diri kalian? Karena segala sesuatu yang kita kerjakan dengan hati, pasti hasilnya sesuai yang diharapkan. Yang kedua, kalian harus aktif ketika kegiatan belajar mengajar. Jangan pernah malu ya untuk bertanya. Dan yang terakhir, fokus dan rajin. Fokus dengan apa yang kalian bisa. Dan rajin dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Setelah mengerjakan tugas yang diberikan, coba untuk mempelajari ulang. Biar kita terus ingat, selain menguasai materi, kita juga harus bisa mempraktikannya. Itu yang paling penting. Terus semangat dan tetap berusaha, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Kak Aida sedang bekerja ya, menggunakan telepon. Scan dan fotokopi, menggunakan mesin-mesin kantor. Dia juara 1. Pernah mengikuti kejuaraan di UNJ, juara 1. Oke, dari motivasi yang sudah Ibu berikan tadi oleh Kak Aida, siapa sih yang ingin mempunyai cita-cita seperti Kak Aida? Ada nggak? Saya Bu Yuni. Oke, Yuni. Yuni pengen cita-cita seperti Kak Aida nggak? Saya ingin bekerja di kantor Pertamina. Wah, Pertamina yang di situ ya, Jakarta Utara, besar ya. Oke, kalau mau jadi apa Yuni di situ? Jadi sekretaris. Oh, oke, pasti cita-citanya pengen jadi kerja di kantor ya ini ya. Nah, dari sekarang kalian harus apa? Kalau mau jadi sekretaris, kerja di kantor, itu kan pasti butuh belajar ya nak ya. Yang tekun, rajin, dan sungguh-sungguh agar kalian itu dapat tercapai semua cita-cita kalian. Oke, yang lain juga pasti, Ibu yakin yang lain juga pasti pengen banget kerja di kantor ya. Oke, selanjutnya semoga video yang Ibu sampaikan termotivasi ya. Lanjut. Nah, untuk motivasi yang tadi itu sangat sangat berkaitan erat nak dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penggunaan mesin-mesin kantor ya, sangat erat. Nah, di sini ada gambar semua mesin kantor. Nah, apa sih mesin-mesin kantor? Mesin-mesin kantor adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan tata usaha yang cara kerjanya bersifat mekanik, elektrik, dan magnetik, dan secara kimiawi dengan tujuan memperlancar dan mempermudah aktivitas perkantoran. Sudah jelas, Nak, pengertian mesin kantor? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya ada keuntungan nih. Keuntungan menggunakan mesin kantor. Ada 6 keuntungan. Yang pertama, dapat menghemat tenaga waktu. Yang keenam, dapat mengurangi kelelahan pegawai sehingga dapat menambah mutu pekerjaan. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan tentang keuntungan menggunakan mesin kantor? Saya Bu Tamara, dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan rapi, maksudnya gimana Bu? Dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan rapi itu maksudnya apa? Jadi dengan adanya mesin kantor, semua pekerjaan itu jadi mudah. Nah, coba bayangin kalau misalnya kalian tidak ada mesin kantor, laptop deh, apa tulis tangan sampai berlembar-lembar, capek tuh tangan lama-lama tangan pegel. Ya, dengan adanya komputer, kalian lebih
menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Udah jelas ya Tamara tadi? Sudah jelas, Bu. Oke, jadi dengan adanya mesin kantor, kalian lebih mudah untuk bekerja dan menghasilkan sesuatu yang lebih rapih ya. Oke, nah lanjut. Jenis mesin kantor dan cara pengoperasiannya. Nah, di sini jenis mesin kantor itu ada pengoperasiannya ya. Itu ada di modul. Bisa lihat di modul pada e-learning. Ibu udah kirim di e-learning ya. Yang kedua, duduk tepat di depan mesin tik dan jangan memiringkan posisi tubuh ke kiri atau ke kanan. 6. Kedua kaki diletakkan berdampingan di atas lantai. Nah, mesin tik ini sebenarnya udah jarang dipakai nak ya. Karena sudah ada apa nak? Sudah ada komputer, printer, karena sudah ada komputer, sudah ada laptop, jadi mesin tik ini sudah jarang banget ditemukan. Tapi kalau untuk cara pengoperasiannya, kamu harus tahu juga ya. Oke, selanjutnya komputer. Komputer sering banget nggak dipergunakan di dunia perkantoran? Sering, Bu. Iya, sering ya. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk menyalakan komputer dan langkah-langkah untuk mematikan komputer. Langkah-langkah menyalakan komputer. Yang pertama, tekan tombol power pada CPU. Kemudian ikuti dengan menekan tombol pada monitor. Yang kedua, tunggu beberapa saat proses loading hingga muncul jendela Windows dan komputer atau PC sudah siap untuk digunakan. Mematikan komputer gimana sih? Yang pertama, tutup semua aplikasi dulu ya nak ya. Yang kedua, klik menu Start, kemudian logo Windows, kemudian di pojok kiri bawah. Yang ketiga, pilih shutdown dan tunggu beberapa saat sehingga komputer Anda benar-benar mati. Yang keempat, setelah komputer benar-benar mati, kemudian tekan tombol pada monitor dan speaker, stabilizer, dan perangkat komputer lainnya. Yang terakhir, setelah itu baru cabut kabelnya dari stop kontak. Hal ini bertujuan untuk menghemat daya dan mengantisipasi terjadinya konsleting. Oke, selanjutnya printer. Silakan simak video berikutnya nak ya. Teman-teman harus sudah memiliki dokumen atau membuat dokumen baru. Di sini saya buka dokumen yang sudah saya siapkan sebelumnya seperti ini. Ya. Ini ada 15 halaman dan kita akan coba print ini. Pertama-tama pastikan teman-teman sudah menghubungkan kabel printer dengan komputer atau laptop teman-teman. Yang kedua, pastikan printernya sudah hidup teman-teman ya, seperti ini. Dia sudah berwarna hijau seperti sudah hidup, dan di printer tersebut teman-teman sudah pasangkan kertasnya. Nah, cara printnya ya, yang pertama teman-teman pergi ke bagian file, kemudian pilih yang namanya print. Ini kita klik yang print. Nah, di sini teman-teman tentukan dulu jenis printernya, printer apa. Kali ini saya pakai Epson L120 ya. Di sini teman-teman bisa nge-printnya halaman tertentu saja ya. Teman-teman bisa print halaman 1 sampai 5 begitu, atau teman-teman tinggal pilih yang ini, kemudian pilih all page ya, semua page atau hanya current page atau halaman tertentu. Kali ini saya pilih yang all page. Kemudian pada bagian ukuran kertas, teman-teman bisa tentukan ukuran kertasnya juga, bisa letter atau legal ya. Kali ini karena saya pakai dokumen A4, saya pilih yang ukuran kertas A4. Sekarang kita klik print, maka dokumen kita akan di print ya. Ini lagi diproses. Nah, dan ini adalah dokumen kita yang sudah kita print dari dokumen yang tadi ya teman-teman ya. Nah, hasilnya pastinya akan sama persis begitu teman-teman. Oke, dari video tadi pengoperasian mesin printer sudah jelas belum? Saya belum jelas, Bu. Kalau nge-print satu file kan ada 50 lembar, bisa nggak Bu langsung all semua di print? Oke, 50 lembar filenya ada. Sebenarnya bisa-bisa saja ya nak ya, bisa saja, tapi itu membuat printer kalian itu cepat rusak. Jadi alangkah baiknya Ibu kasih saran, kalau mau ngeprint 50 lembar itu jangan langsung all gitu. Jangan, kasihan printernya, kasihan, kecapean istilahnya ya. Jadi harus dicicil dulu, misal contoh 1 sampai 10 dulu. Paham ya? Jelas? Jelas. Oke, jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Videonya lanjut. Mesin, Ibu punya mesin fotokopi nih nak? Ada 3 jenis mesin fotokopi. Yang pertama mesin fotokopi besar, yang kedua mesin fotokopi sedang, yang ketiga mesin fotokopi portable.
Silakan perhatikan video cara pengoperasian mesin fotokopi ya. Untuk saat ini saya akan memberikan tutorial untuk program mesin fotokopi. Kedengeran nggak, Nak? Mesin NAR 345 dan 3235. Berikut kami akan berikan tutorial secara detail. Langkah pertama kita nyalakan powernya terlebih dahulu. Lalu langkah utama pilih kertas atau paper select. Di sini kita bisa memilih untuk ukuran kertas A4F. Lalu udah. Langkah selanjutnya kita pilih design. Di sini ada pilihan untuk mesin fotokopi KTP yaitu dari 2 ke 2. Lalu oke. Langkah selanjutnya yaitu memilih image repeat. Di sini ada dua opsi untuk Y dan X. Untuk yang pertama Y-nya kita bisa memilih untuk 2 dan X-nya 4. Kita pencet oke. Lalu langkah selanjutnya kita letakkan dokumen atau yang kita inginkan saat ini fotokopi KTP. Ini kita tutup. Lalu pencet start. Di sini akan muncul pilihan kertas. Seperti yang pertama kita memilih A4F. Lalu oke, tekan start lagi. Langkah selanjutnya kita kembali ke dokumen yang akan kita fotokopi. Di sini scan kedua kita harus membalik sisinya atau dokumen yang akan difotokopi dari sisi lainnya. Lalu tutup. Di sini kita pencet start yang kedua atau scan yang kedua. Setelah scan selesai kita pencet ya. Jadi akan memulai proses kopinya secara langsung. Ya, dan inilah hasilnya. Terima kasih. Oke, dari cara pengoperasian mesin fotokopi jelas. Ada yang ditanyakan, Nak? Saya Bu. Vista. Iya, Devista. Gimana, Devista? Apakah prosedur pengoperasian mesin fotokopi di video sama seperti mesin fotokopi portable, Bu? Oke, pada dasarnya mesin fotokopi itu cara pengoperasiannya itu sama aja ya, Nak ya. Mau buat mesin fotokopi besar, sedang, atau portable, sama, langkah-langkahnya itu sama. Cuma perbedaannya adalah jika mesin fotokopi kecil itu tombolnya itu lebih ringkas, tidak banyak banget. Nah, kalau untuk mesin fotokopi besar, banyak tombol-tombol yang kalian harus ingat gitu. Nah, biasanya di abang fotokopian itu dipergunakan mesin fotokopi besar ya, karena banyak, biar pekerjaan lebih cepat. Bisa disebut portable itu karena bisa dibawa kemana-mana. Nah, udah jelas ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, selanjutnya mesin penghancur kertas. Silakan menyaksikan. Kita tekan tombol on seperti ini. Untuk lebar kertas masuk pada mesin ini yaitu 230 mm dengan jumlah kertas maksimal masuk yaitu 17 lembar. Langsung saja kita lakukan. Untuk menghancurkan, kita tekan tombol on seperti ini. Selanjutnya, kita menggunakan fitur refresh, yaitu fungsinya ketika kertas dimasukkan, maka kertas akan naik kembali. Kita praktikkan seperti ini. Tekan tombol refresh, maka kertas akan kembali seperti ini. Jumlah bak penampung pada mesin ini yaitu 34 liter. Untuk melihat hasil potongan dari mesin penghancur kertas ini, kita dapat membuka, maka tombol akan menyala seperti ini. Ini adalah hasil potongan. Kita tutup kembali seperti ini, maka tombol tidak akan menyala lagi. Sampai sini udah jelas ya, Nak ya, mesin penghancur kertas? Jelas Bu. Setelah mesin penghancur kertas, ini ada mesin scanner. Oke, mesin scanner. Nah, tidak ada videonya ya.
Langkah-langkah untuk mengoperasikan mesin scanner adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasang scanner pada PC. Pastikan ya scannernya itu sudah terinstall. Jadi harus terinstall dulu. Jika sudah terinstall, buka software Adobe Photoshop. Yang ketujuh, jika sudah selesai, beri nama pada hasil scan di folder yang sudah ditentukan. Jika sudah, klik save. Sampai sini mesin scanner udah jelas ya langkah-langkahnya, Nak ya? Jelas, Bu. Ya, jelas. Alhamdulillah. Pernah ngeliat nggak ini mesin apa, Nak? Penghitung uang. Biasanya kalau mesin ini sering dilihat di mana, ayo? Bang. Di bank. Di bank. Pernah ngeliat nih, uang-uangnya pernah ngeliat di bank nggak, Mar? Pernah lah, Bu. Iya. Jadi si teller itu ya menghitung uang dengan mesin penghitung uang seperti ini ya. Jadi cara penggunaannya, langkah-langkahnya pertama, sambungkan pertama mesin hitung uang dengan aliran listrik ya, stop kontak ya. Yang kedua, pastikan mesin hitung tersebut dalam keadaan on. Yang ketiga, dalam mesin hitung uang vakum, uang dapat langsung dimasukkan ke pengait. Yang terakhir, setelah selesai, matikan mesin tersebut dan simpan dengan baik. Jadi, misalnya segepok nih, kamu mau hitung uang. Berapa nih? Wah, ternyata ada 3 juta. Jadi, nggak usah capek-capek kamu hitung. Satu. Nah, lebih baik, lebih cepat di perkantoran itu ada mesin penghitung uang seperti ini. Sudah jelas ya langkah-langkahnya, Nak? Jelas, Bu. Oke, sudah jelas. Langsung kita beralih ke mesin laminating. Langkah-langkahnya seperti ini. Nanti kalian bisa baca ya di modul studi kasus ya, Nak ya. Oke, amati video kasus berikut ya. Nanti Ibu tampilkan videonya. Yang kedua, download LKPD pada LMS. Yang ketiga, coba kalian analisis kesalahan dalam penggunaan komputer yang terjadi pada video. Yang keempat, tambahkan kesalahan atau permasalahan yang sering muncul ketika menggunakan mesin kantor selain komputer ya. Yang kelima, tulis pada tabel yang sudah tersedia di LKPD. Yang keenam, kirim pada LMS e-learning. Oke, kelompok kes Ibu tampilkan ya, Nak ya. Kelompok 1 ya, perhatikan Ajeng, Amar, Astri Rida. Dan selanjutnya sudah jelas ya. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengaran, Bu. Jika protokol kesehatan ya, Nak ya. Nah, di sini terdapat video 5 kesalahan yang sering kalian lakukan pada kesehatan kehidupan sehari-hari. Coba simak video berikut ini ya. Mungkin dipanggil Bu, suruh pulangannya sekarang. Oh iya, siap. Yes, ya. Basisnya udah selesai belum? Iya dong, Pak. Oke. Iya, Bu ya. Sampai laptop kotor amat sih. Yes, ya. Suratnya udah dikirim belum? Ditulis harus. Iya, itu dulu ya. Yah, nyangkut lagi. Ditungguin bos. Mana nih? Oke, baik anak-anakku sekalian, terima kasih sudah menyaksikan video yang tadi sudah ditayangkan. Oke, sekarang tugas kalian adalah semua, yaitu adalah kalian berdoa mesin kantor apa, identifikasi masalah yang terjadi apa, kemudian pemecah masalah dan solusinya seperti apa. Dan ditambahkan juga yang sering kalian lakukan pada kehidupan sehari-hari kalian di antara mesin-mesin juga. Terima kasih. Sudah jelas videonya yang tadi Ibu tayangkan, Nak? Jelas, Bu. Ibu buka LKPD-nya dulu ya, Nak ya. Nah, nanti di LKPD kamu download, terus ada
studi kasusnya seperti ini ya. Nih kalau kamu mau ngulang lagi boleh, di sini udah Ibu tampilkan link YouTube-nya, tadi sudah jelas juga. Nah, instruksi pengerjanya dibuka. Nah, di sini nanti kalian tinggal ketik aja di sini, nak, mengidentifikasi kesalahan yang terjadi pada mesin kantor, instruksinya. Nah, untuk rubrik penilaiannya nih ada 5 ya. Ketepatan hasil analisis, kalian harus tepat menganalisisnya ya. Yang kedua, ketepatan hasil analisis solusi dan cara mengatasinya seperti apa, dan kerapihan pengetikan, kemudian banyaknya hasil analisis, terus ketepatan waktu dalam pengumpulan hasil. Oke. Nah, nanti nilainya jumlahnya 100. Itu buat nilainya. Oke, sudah jelas instruksi tugasnya, nak? Jelas, Bu. Silakan berdiskusi. 15 menit dari sekarang. Kelompok 1 sedang diskusi? Iya, Bu. 4, pintar kelompok 4. Diskusi ya, nak ya? 5 menit lagi ya. Silakan kalian diskusi baik-baik, kemudian diketik di LKPD-nya, atau enggak ditulis. Oke, waktunya sudah habis ya. Oke, Ibu minta kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nama-nama kelompok kami adalah 1 Ajeng, 2 Amar, 3 Astri, dan 4 saya. Ini merupakan hasil diskusinya. Mesin kantor, komputer atau laptop. Masalah yang sering terjadi, menutup laptop dalam keadaan hidup atau tanpa shutdown. Untuk mengatasinya, 1. Lakukan proses shutdown terlebih dahulu. 2. Sebelum melakukan shutdown, pastikan semua program sudah ditutup. Keterangan pada video pertama. Komputer atau laptop mencabut USB secara langsung dan dengan menggoyang-goyangkan USB tersebut. Solusi untuk mengatasinya, 1. Lakukan eject terlebih dahulu. 2. Mencabut USB dengan cara mencabut secara lurus tanpa digoyang-goyangkan. Ketiga, usahakan mencabut USB dengan kuat ke arah yang lurus atau tekan laptop sebagai tumpuan. Akan dilanjutkan oleh Ajeng Arianti. Mesin kantor, komputer, laptop. Masalah yang sering terjadi, membersihkan laptop dengan menggunakan tisu. Solusi untuk mengatasinya, seharusnya membersihkan debu pada keyboard laptop tidak menggunakan tisu, tetapi menggunakan kuas kecil saja. Masalah yang sering terjadi, kertas menyangkut saat mencetak dokumen pada mesin printer. Solusi untuk mengatasinya, 1. Langkah yang pertama adalah matikan terlebih dahulu printernya. 2. Cabut juga alat listriknya. 3. Setelah itu, bukalah penutup di bagian depan printer. 4. Lihatlah apakah ada sesuatu yang menjadi penyebab kertas tersumbat atau tidak. Gunakan pinset membantu kertas dapat keluar dengan mudah. 12. Jika kertasnya sudah berhasil dicabut, periksa kembali di dalam printer. Selanjutnya dibacakan oleh komputer atau laptop. Masalah yang sering terjadi yaitu meletakkan minuman saat sedang bekerja menggunakan laptop. Nah, solusi untuk mengatasinya yaitu seharusnya beri jarak yang tepat antara posisi laptop dengan makanan dan minuman. Kedua, mesin printer. Masalah yang sering terjadi yaitu tinta habis. Solusinya yaitu menekan power off. Yang kedua, membuka katup printer. Yang ketiga, mengganti cartridge printer dengan yang baru. 4. Mesin kantor, penghancur kertas, paper sander. Masalah yang sering terjadi, mesin penghancur kertas yang macet. Solusi untuk mengatasinya, 1. Matikan power off. 2. Angkat bagian penutup mesin dan dibalikan. 3. Bersihkan kertas yang membuat macet dengan ujung yang lancip atau ujung pisau kecil yang lancip. 4. Setelah kertas dibersihkan, kemudian pasang kembali penutupnya. Keterangan pengamatan yang sering terjadi. Sekian presentasi kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih presentasinya untuk kelompok 1. Jika ada yang ingin bertanya dan ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1, silakan. Saya, Bu. Mengapa menutup laptop dalam keadaan hidup atau tanpa shutdown tidak boleh dilakukan? Karena saya sering seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, Amar, silakan Amar. Karena akan membuat panas tersebut lari ke atas hingga mengenai bagian layar LCD dan bisa berdampak buruk pada hard disknya. Iya, gimana tanggapannya Amar? Sudah jelas, Muti? Jelas, Bu, jelas. Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya, Bu. Oke, Sanas, silakan Sanas. Mengapa mencabut USB dengan cara digoyang-goyangkan tidak boleh dilakukan dan mengapa harus dieject terlebih dahulu? Oke, Rida, ya gimana tanggapannya? Agar tempat colokan USB pada laptop tidak kendor dan dieject agar data tidak hilang dan dapat merusak laptop dan USB.
Oke, baik. Ibu simpulkan hasil presentasi kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu dong yang ngerti. Ada beberapa pertanyaan, diskusinya lancar. Ibu lihat analisis yang dilontarkan kelompok 1 sudah jelas banget. Ibu kasih tambahan saja. Jadi di dalam video tadi terdapat 5 kesalahan, sudah dijawab semua oleh kelompok 1, sudah dikomentari juga sama teman-teman yang lain. Terima kasih ya, sudah jelas. Jadi alangkah baiknya kalau kalian di rumah punya laptop, jauhkan dari minuman. Karena apa, kalau misalnya minuman tumpah, akibatnya fatal, nah, akan konslet. Yang selanjutnya, prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor itu kalian harus tahu cara penggunaannya dengan benar. Jangan asal-asalan. Kalian harus bisa melihat dari SOP-nya, standar operating prosedurnya. Jadi kamu harus tahu tahapan-tahapannya. Gimana sih tahapan cara penggunaan laptop? Harus sesuai dengan prosedurnya dengan baik ya. Kemudian cara penggunaan mesin fotokopi tadi sudah di video gimana caranya tahapannya dengan baik. Jangan asal-asalan. Oke. Nah, ini bermanfaat lagi untuk nanti di dunia kerja. Oke. Selanjutnya, yang sering terjadi pada saat mengoperasikan mesin printer, sering terjadi kendala apa tuh? Menyangkut ya, bener nggak? Menyangkut pada printer, menghambat pekerjaan. Dengan cara seperti itu jangan panik, don't panic ya. Di kertas nyangkut nih, aduh gimana nih, deg-degan. Apalagi kalau pada saat kamu PSG, aduh kertas nyangkut nih, deg-degan. Bisa keringet dingin tuh. Aduh, caranya gimana nih? Kamu nggak usah panik. Kalian harus paham benar, memahami cara pengoperasiannya, mesin-mesin kantor, semua mesin-mesin kantor itu dengan baik dan benar sesuai petunjuk SOP, standar operating prosedur. Jelas paham ya nak ya? Paham Bu. Alhamdulillah sudah paham diskusinya ya nak ya. Nah, Ibu ingin memberikan tugas praktik ya nak ya, aktivitas siswa individu. Praktekkan cara pengoperasian mesin kantor yang kamu miliki di rumah. Oke. Pilih satu mesin apa saja, bebas dari 9 mesin ini ya. Nah, kamu pilih mesin-mesin kantor, bebas mau milih apa, satu mesin. Kemudian rekam dan kumpulkan dalam bentuk video. Kemudian kirim pada LMS Learning. Kerjakan sekarang ya, nah sudah jelas tugas praktiknya? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Oke, Ibu tampilkan LKPD-nya lagi. Ini rubrik penilaiannya ya. Rubrik penilaian tugas praktik individu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Nanti Ibu kasih nilai 20 kalau bagus. Kemudian intonasi suaranya. Jadi rekamannya harus suaranya juga bagus. Kejelasan suaranya, penggunaan bahasanya, kesesuaian langkah-langkah pengoperasian mesin kantor. Kalau mesin komputer atau laptop, gimana cara langkah-langkah menyalakan dan mematikan. Selanjutnya, pengumpulan tugasnya harus sesuai waktu, lebih cepat, lebih baik. Ini kita sudah jam 9.37, kalian bisa kumpulkan sekarang. Oke, sudah jelas instruksi tugasnya, nak? Sudah, Bu. Oke, silakan bertugas praktek ya. 15 menit dari sekarang. Oke, Ibu lihat di LMS ya. Sudah ada yang ngirim belum? Sepertinya udah ada yang ngirim nih. Amanda sudah ngirim ya, Amanda ya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah direkam ya. Yang merekam siapa, Amanda? Di rumah? Saya sendiri, Bu. Oke, silakan Amanda. Ibu cek ya. Ibu cek ya rekaman Amanda. Coba. Oke, kelihatan nggak gambarnya Amanda? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Menyalakan dan mematikan laptop atau komputer. Langkah-langkah menyalakan laptop. Buka dahulu laptop. Tekan tombol power sekali saja. Biasanya terletak di pojok kanan atau kiri laptop, dekat dengan layar laptop. Tunggu proses loading sistem hingga selesai. Ini adalah laptop yang siap digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah mematikan laptop. Klik simbol Windows atau Start yang ada di sebelah kiri bawah layar. Lalu pilih Power. Pilih Shutdown atau matikan. Tunggu sampai proses loading sistem selesai. Dan tidak boleh menutup laptop. Tunggu sampai lampu indikator mati. Laptop sudah dalam kondisi mati dan lalu tutup laptop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah jelas ya. Oke, dari rekamannya Amanda, alhamdulillah Amanda rekamannya bagus ya, rekaman prakteknya. Oke, beri plus dulu dong untuk Rizka dan Amanda untuk jawaban dan prakteknya. Oke, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan hasil prakteknya ya, langsung mengirimkan, yaitu Amanda sama Vinkas. Prakteknya kurang lebih seperti itu ya nak ya, untuk yang lainnya ya. Nanti dicoba di rumah, Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Ya,
kalian kirim lewat e-learning. Ibu harap kalian sudah bisa mempraktekannya di rumah ya, Nak ya. Oke, yang terakhir Ibu minta kalian mengerjakan evaluasi. Ya, Ibu pengen mengukur kemampuan kognitif kalian nih. Ya, silakan kerjakan evaluasi berupa soal pilihan ganda yang terdapat pada LMS. Pertanyaannya 1 sampai 10 soal pilihan ganda kalian kerjakan langsung di e-learning. 10 menit dari sekarang. Silakan ya mengerjakan evaluasi, Ibu sambil mengecek e-learning-nya. Amar, sudah dikerjain, Mar? Lagi ngerjain, Bu. Oke, lagi ngerjain ya. Ibu cek di e-learning-nya ya, Nak ya. Oke, udah ada waktunya habis ya, Nak ya. Sudah semua dikerjakan, Nak? Sudah dikerjakan. Oke, Caresa 10, oke 100 ya. Pinkan 9. 2 orang lagi ya, lagi progres. Muti, lagi ngerjainnya Muti ya? Iya, Bu. Iya, berdua ya, Muti sama Amar. Silakan kerjakan, lanjutkan. Oke, terima kasih untuk evaluasi hari ini. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Ya, KKM kita 75. Alhamdulillah sudah KKM semua nih. Pinter-pinter nih anak puisi ya. Ya, selanjutnya untuk pembelajaran selanjutnya kalian lebih rajin giat lagi belajar ya. Karena evaluasi itu perlu untuk sejauh mana kalian untuk memahami materi yang Ibu sampaikan. Setelah evaluasi, direfleksikan. Setelah melaksanakan pembelajaran hari ini, apa yang Anda dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Siapa yang ingin berpendapat, Nak? Ajeng. Oke, Ajeng, silakan, Jeng. Saya dapat mengetahui jenis-jenis mesin yang ada di kantor, prosedur pengoperasian mesin-mesin kantor. Oke, dan selanjutnya ada lagi yang ingin berpendapat untuk merefleksikan, Nak? Rida, Bu. Oke, Rida, silakan Rida. Setelah melihat video yang ditampilkan, saya dapat mengetahui cara mengoperasikan mesin kantor, terutama laptop, Bu. Jangan asal mematikannya, harus sesuai prosedur penggunaannya sesuai SOP. Jadi, sangat bermanfaat untuk saya pada dunia kerja nantinya. Pada saat saya PSG semester genap. Oke, alhamdulillah ya. Pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk Ajeng dan Muti. Terima kasih refleksinya. Nah, tadi udah Ibu jelaskan ya. Tadi kalian itu harus tahu SOP-nya, standar operating prosedurnya, bagaimana tahapan cara-cara penggunaan mesin kantor, bukan hanya komputer aja ya. Semua mesin kantor kalian harus tahu cara penggunaannya dengan baik dan benar. Oke, jangan salah menggunakannya. Lihat SOP-nya terlebih dahulu. Sudah jelas ya? Terima kasih. Nah, untuk itu beri apresiasi dulu dong untuk teman-temannya, beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ibu simpulkan ya, Ibu simpulkan sekaligus penutup. Ya, jadi dalam pengoperasian mesin kantor khususnya ya, dilihat prosedur pengoperasinya terlebih dahulu ya, Nak ya, dilihat SOP-nya, cara pengoperasian komputernya seperti apa, laptop, printer, scanner, laminating, kemudian paper shader, penghancur kertas ya, kemudian maksimal, kamu harus tahu juga. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, Nak ya, terima kasih. Nah, selanjutnya rencana tindak lanjut untuk minggu depan ya. Minggu depan kita akan belajar rencana tindak lanjut, yaitu menerapkan penggunaan mesin komunikasi kantor. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua, ya, khususnya di dunia kerja nantinya, ya. Nanti kan kalian mau PSG, kemudian kalian akan bekerja nantinya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat ya, Nah ya, dari Ibu. Nah, selanjutnya Ibu minta coba ditutup dengan doa. Mari teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku atas partisipasinya. Kelas 11 OTKP 1. Salam sehat buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat orang tua kalian. Silakan naik grup.